Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih-salihah kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Ulul pada video pembelajaran Al-Quran Hadis. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar surah Al-Asr. Pada pertemuan kali ini, kita masih sama membahas surah Al-Asr. Materi pokok kita kali ini yaitu memahami isi kandungan Quran surah Al-Asr. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengetahui isi kandungan Quran surah Al-Asr. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah dari Quran surah Al-Asr. Yang ketiga, mampu menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi kita memahami isi kandungan surah Al-Asr. Ayat pertama, Wal Asr. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihi salam, ya, kita semua ini ya, bergerak melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ayat kedua, Innal insana lafi khusr. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Jadi, manusia jika tidak dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, maka manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian ayat ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ayat ketiga ini menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang sholih, meninggalkan semua yang diharamkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka, serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Jadi anak-anakku, ayat ketiga ini menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian yaitu manusia yang beriman dan mengerjakan amal yang sholih. Contohnya seperti apa? Contohnya yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, puasa, bersedekah, ya, mengaji, ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan contoh dari meninggalkan semua yang diharamkan, yang dilarang Allah, seperti berbohong, meninggalkan sholat, ya, tidak puasa Ramadan, ya, memakan makanan yang diharamkan, minum khamar, ya, itu contoh perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan pada surah ini, ya, manusia dianjurkan untuk tabah menghadapi musibah dan malapetaka. Ketika manusia itu mendapat musibah, ya,
dan malapetaka, kita semua harus tabah dan harus sabar. Adapun contoh dari orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Yang pertama, gambar seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Gambar kedua, yaitu seseorang yang gemar bersedekah. Jadi, kita semua dianjurkan untuk gemar bersedekah, ya. Dan gambar yang ketiga, yaitu ikhlas menolong. Kita semua harus ikhlas menolong, ya. Jika ada teman atau orang yang sedang terkena musibah, ya, musibah apapun, kalau itu kecelakaan atau apapun itu, ya, kita semua harus menolong dan kita semua harus ikhlas. Ini tadi adalah perbuatan baik, ya. Contoh perbuatan baik itu orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun contoh dari perbuatan buruk atau perbuatan tercela, yaitu di sini dicontohkan, ya, gambar seorang anak sekolah, ya. Ada 2 orang anak yang sedang berkelahi. Nah, ini adalah contoh perbuatan buruk yang tidak boleh anak-anak lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah, ya. Karena perbuatan berkelahi ini adalah perbuatan yang sangat buruk, ya. Selanjutnya di sini adalah gambar seseorang, ya, seorang anak yang sedang mencontek tugas dari temannya, ya. Ini adalah perbuatan buruk karena tidak jujur si anak ini, ya. Jadi anak-anakku semua tidak boleh mencontek karena itu perbuatan yang tercela. Selanjutnya, isi pokok kandungan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang dapat memaksimalkan waktunya untuk beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Adapun hikmah dari kita mempelajari surah Al-Asr yaitu ada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Nah, anak-anak, agar kita cepat ingat, ya, anak-anak bisa lebih mengingatnya, mari kita menyanyikan ini bersama-sama, ya. Ikutin ibu, ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Rangkuman materi surah Al-Asr. Yang pertama, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Yang kedua, surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Al-Asr artinya demi masa, yaitu menerangkan
tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang ya. Ibu berpesan tetap jaga kesehatan dan rajin-rajinlah belajar. Ya, Ibu akhiri, ilal liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.